Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, karena atas anugerahnya kita diberi kesempatan untuk beribadah keluarga di awal pertemuan bersama jemaat ini. Sungguh luar biasa yang diberikan kesempatan kepada kita semua. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pemudi Tuarisa, dan ibadah ini diselenggarakan di keluarga Bapak Yohanes Billy. Sebelum ibadah kita mulai, kita beri kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kata sambutan. Monggo, silakan. Selamat malam jemaat setempat, Pak Pendeta. Bersuka cita pada hari ini kami mendapat giliran untuk ibadah sungguh luar biasa, karena minggu lalu tepatnya 18 Oktober 2021 istri kami telah melahirkan anak yang keempat. Mohon didoakan oleh pendeta. Adapun nama anak kami Sofanya Jody Eviandra Beli. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut. Dan kata mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari hitung jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah bersama keluarga Bapak Yohanes Billy ini, dan kami awali ibadah ini dengan tatap muka dengan jemaat-Mu, Bapak. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan melalui ibadah ini kami akan memuji nama-Mu dan berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir dalam damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 16. Keluaran 16 ayatnya yang ke-25 sampai 31 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami,
bahkan memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup kami dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini dalam ibadah keluarga yang boleh berlangsung di sektor pelayanan bertempat di keluarga Bapak John Billy ya Tuhan. Kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan. Yang kuasa Roh-Mu yang kudus itu agar kami beroleh hikmat, mengerti, memahami, dan juga mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari Keluaran 16 ayat 25 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu bukan hanya sekedar sebuah perjalanan biasa. Karena kalau perjalanan biasa tidak mungkin ditempuh 40 tahun. Tapi itu perjalanan yang luar biasa. Jaraknya sih tidak perlu ditempuh sampai 40 tahun. Tetapi ada proses yang Allah mau buat dengan bangsa Israel. Dalam perjalanan itu Allah tidak membiarkan mereka berjalan dengan tangan kosong. Allah tidak membiarkan mereka mencari dan menemukan apapun untuk mereka makan dan minum. Tetapi Allah menyediakan segala sesuatunya dengan luar biasa. Satu-satunya makanan yang kalau kita katakan itu berasal dari surga. Mana? Warnanya putih seperti ketumbar, tetapi rasanya manis seperti kue madu. Membayangkannya saja saya sulit membayangkan. Tetapi gambaran bahwa bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatu bagi bangsa yang adalah umat pilihannya, termasuk makanan yang mereka harus konsumsi setiap hari. Pasti makanan itu tidak akan mendatangkan penyakit. Makanan itu adalah berkat yang langsung diberikan Allah kepada umatnya. Itu sudah jelas. Bahkan Allah mengatur segala sesuatu terkait dengan bagaimana mereka mengambil, mengelola, bahkan menikmatinya. Firman Tuhan berbicara tentang Sabat dan mana, atau mana dan Sabat sama aja. Setiap hari makanan itu ada dan tersedia selama 6 hari. Tidak berkekurangan bangsa Israel. Bahkan kalau ambil lebih dia rusak. Harus ambil secukupnya. Pada hari ke-6 Allah mengizinkan mereka mengambil 2 kali lipat karena mereka harus beristirahat di hari ke-7. Hari yang dikuduskan untuk Allah. Hari yang dipersiapkan secara khusus supaya umat datang kepada Allah untuk membangun relasi hubungan, bahkan di dalamnya kita mengucap syukur dan menghayati apa yang Allah lakukan dalam kehidupan umat. Tapi kenyataannya memang tidak seperti yang kita bayangkan. Dan firman Tuhan gambarkan hari ke-7 ada aja yang keluar.
ada saja yang keluar untuk mencari mana, dan tidak ada. Karena Allah sudah katakan bahwa 6 hari lamanya kau boleh mengambilnya. Bahkan pada hari yang ke-6 boleh mengambil double. Supaya hari ke-7 tenangkan dirimu di rumah, jangan keluar, hayati akan kasih Allah dalam kehidupanmu. Lalu bagaimana membangun relasi dengan Allah? Itulah yang disebut yang salah. Kita mengkhususkan hari untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memberi kehidupan kita untuk datang berserah kepada Tuhan. 6 hari sudah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Bahkan 6 hari itu juga Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Lalu pada hari yang ke-7 itu Tuhan ingin supaya kita mendekatkan diri kepadanya. Sering kita mengabaikan itu, bicara tentang ketaatan. Jangan mengabaikan ketaatan. Ketaatan sesuatu yang kalau kita katakan sesuatu yang sifatnya bisa saja terpaksa, tapi bisa saja juga dilakukan dalam kesadaran bahwa saya harus melakukan ini. Apa yang harus dilakukan? Perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dikatakan bahwa dia katakan kepada Musa, berapa lama lagi? Itu pertanyaan yang sebenarnya disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti pada hari untuk 2 hari. Pertanyaan berapa lama lagi, karena manusia atau umat Allah sering mengabaikan. Apalagi dalam konteks dunia modern ini, orang tidak pergi gereja dia bisa ngaku pergi gereja. Ya, ada ibadah 3 kali. Orang bisa milih ibadah 3 kali, pagi, siang, sore. Kalau orang Shalom mau ibadah sore, dia alasan, nanti sore saya ibadah di Maranatha. Padahal belum tentu dia pilih ibadah di Maranatha. Sore ketemu tadi udah ibadah, tadi pagi jam 6. Semua orang bisa menjawab sesuka hatinya. Atau saya ibadah daring di rumah aja. Padahal belum tentu dia ibadah daring. Bicara tentang ketaatan, bicara tentang tanggung jawab pribadi kepada Allah. Bukan tanggung jawab pribadi Bapak Ibu kepada saya atau sebaliknya saya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepada saya, kapanpun dilanggar bisa. Gitu kan? Kalau saya kepada Bapak Ibu, kapanpun dilanggar bisa. Tetapi ini terbalik. Justru kepada Allah kita sering melakukan pelanggaran. Tapi kepada manusia justru kita jauh lebih taat. Apalagi ketaatan itu menguntungkan bagi kita. Orang selalu bicara tentang untung rugi juga kan. Saya akan dengar apapun yang kau katakan asal kau juga memberikan apapun yang aku inginkan. Kau bisa memenuhi apa yang aku mau. Itu kan masalahnya di sini. Ketaatan menjadi bergeser. Orang melihat ketaatan kepada Allah itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Kalau tidak diikuti pun tidak dihukum kok. Saya minggu lalu tidak ke gereja, tidak apa-apa juga, gitu kan? Saya malah ke pantai. Atau orang datang ke gereja, dia datang dengan pakaian yang siap, habis itu langsung ke pantai. Sudah ada gantinya semua. Apalagi kalau ada janjian, ada acara di pantai. Pendeta khotbah lama dia tinggal lihat jam, kiri kanan, bolak-balik. Yang tidak diperhatikan lagi khotbahnya, yang penting dia formalitas datang di gereja, orang lihat datang beribadah sudah. Kurang ketaatan itu adalah kita datang menyerahkan diri sepenuh hati. Kita bicara tentang kesadaran. Kenapa kita mau bersekutu? Kenapa kita harus datang kepada Allah? Kita
Kita bersekutu, kita datang kepada Allah karena Allah begitu baik kepada kita. Allah mengasihi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jangan pikir kalau tidak taat tidak apa-apa. Itu persoalan waktu. Jatuhnya itu tidak enak. Selama masih ada kesempatan untuk memelihara ketaatan dalam kehidupan kita, jangan pernah diabaikan. Pagi berdoa, masih ngantuk nanti aja, gitu kan? Malam giliran mau berdoa, aduh udah ngantuk, besok aja. Akan berlangsung begitu terus. Kalau kita tidak mau meminat diri kita untuk membangun ketaatan, memberi waktu khusus kepada Tuhan. Jadi sahabat itu bukan perkara hari ya, Bapak Ibu, hari keberapa. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita memberi waktu khusus kepada Tuhan. Bagaimana kita melepaskan segala aktivitas kita, kebiasaan kita, segala kesibukan kita supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Sahabat itu bukan saja sekedar datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Harusnya kita maknai bahwa cara Tuhan juga mengasihi kita dengan adanya sahabat. Orang disuruh istirahat di rumah. 6 hari dia kerja, tubuhnya pasti capek. 1 hari khususkanlah istirahatkan tubuh kita. Atau 6 hari dia kerja di luar, waktunya dari keluarga terbatas, 1 hari berikanlah waktu kepada keluarga. Jadi maknanya banyak. Bukan sekedar kita datang berhubungan dengan Tuhan saja, tidak. Tetapi relasi yang terbangun dalam keluarga. Lalu bagaimana kita merefresh kembali tubuh kita yang mungkin harus diberi waktu khusus buat istirahat. Kalau enggak, ampun. Ada manusia yang bisa kerja 1 minggu 7 hari, kan enggak juga. Tapi ya selalu alasannya lembur, nggak sempat pulang malam dan bla 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 semua. Hari Minggu disuruh masuk outlet. Kalau ditegur nanti, ini Pak Pendeta mau kasih makan saya kalau saya dipecat. Saya cuma menegur dan mengingatkan saja. Urusan Bapak Ibu mau kerja hari Minggu itu urusan Bapak Ibu dan itu bukan urusan yang saya. Tugas saya menyampaikan, tugas Musa mengingatkan apa yang Tuhan ingin disampaikan. Jangan sudah jatuh baru datang menangis depan pendeta. Pak Pendeta tolong doainlah anak saya begini. Oh iya. Kalau belum jatuh jalan terus support tenang. Kalau bisa lari. Itu manusia. Ketaatan juga kadang terabaikan karena kita merasa tidak puas dengan apa yang kita peroleh dari Allah. Sehingga kita ingin mencari sampai titik di mana kita sendiri tidak menemukan kepuasan. Jangan pernah bicara tentang kepuasan karena kepuasan itu tidak pernah ada titik. Dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 3, dapat 3 mau 4, 4 mau 5, dapat 5 mau 10 kalau perlu. Dapat 10 kalau perlu dapat 100. Sudah dapat 100, aduh kalau bisa dapat 1 juta. Dapat 1 juta kalau bisa dapat lebih lagi. Dan itu akan terus berlangsung. Sehingga yang kita kejar, kita paksakan diri kita, membuat kita memaksakan diri kita untuk bekerja tanpa istirahat. Giliran sakit yang dapat banyak-banyak itu pakai bayar. Selesai. Lalu berdoa, Tuhan apakah salahku sehingga Engkau menghukum aku dengan penyakit ini Tuhan? Kayaknya orang berdoa tapi dia tidak tahu diri. Kan perlu kesadaran. Jangan bilang capek, Tuhan sudah kasih waktu. Semua tentang kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Berkat Tuhan sediakan. Selain berkat yang Tuhan sediakan, seperti mana bagi bangsa Israel, waktu juga Tuhan sediakan untuk berkomunikasi dengan Dia, datang syukur, terima kasih, lalu kemudian mengistirahatkan tubuh, lalu bagaimana membangun relasi yang baik dengan keluarga, itu penting. Jadi sahabat tidak hanya sekedar, jangan dilihat hanya sekedar bagaimana kita datang kepada Tuhan, tidak. Tapi ada kepentingan yang Tuhan siapkan juga bagi diri kita. Jadi Allah tidak mementingkan dirinya sendiri ketika bicara tentang ketaatan umat Allah untuk membangun kehidupan bagaimana taat melaksanakan sahabat itu dalam kehidupan. Itu aja. Kalau kita sadar, waduh, harusnya kita beri waktu khusus buat itu.
7 kali, saya selalu bilang 7 kali 24 jam Tuhan kasih hari dan waktu mereka. Pertanyaannya berapa waktu yang kita balikin kepada Tuhan? Tidak ada. Ada 10%? Belum tentu. Gitu kan? Ada 1 hari pun belum tentu. Tuhan tidak minta waktu yang banyak, tapi Tuhan minta kualitas. Quality time itu penting kan? Biar sedikit yang penting bermakna. Waktu sedikit tapi kita fokus untuk datang berbicara dengan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada waktu banyak pun banyak omong kosong, banyak ceritanya. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti apa yang dialami keluarga Bapak Jombi, waktu, kesempatan, bahkan berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan keluarga kita. Kelahiran anak keempat Sefanya melengkapi sukacita dan kebahagiaan. Ya, itu harus katakan. Tapi ada hal yang penting harus katakan, bahwa juga melengkapi pergumulan panjang orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, dalam memperkenalkan. Kita jangan bicara hal yang baik aja kan. Kita sampaikan kok, kita semua bergumul. Tambah 1 anak ada sukacita. Tambah sukacita, tambah pergumulan, tambah tanggung jawab, gitu kan? Nah kalau sudah tambah sukacita, tambah pergumulan, tambah tanggung jawab, berarti harus tambah dekat dengan Tuhan, tambah sungguh-sungguh membangun relasi dengan Tuhan, lalu tambah mempercayakan diri kepada Tuhan, tambah juga waktunya untuk datang kepada Tuhan secara berkualitas. Supaya apa? Kita kan tidak hanya sekedar menghadirkan anak untuk memperlengkapi daftar seleksi, tapi anak kita lihat sebagai berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap anak punya berkat masing-masing. Tetapi untuk menemukan itu orang tua tidak hanya sekedar bekerja, ya, tapi harus juga memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Tanya Tuhan, anak saya ini berkatnya apa? Kalau Tuhan kasih, saya yakin bahwa Tuhan kasih berkat juga menyertai kehadiran di tengah-tengah keluarganya. Tapi apa berkatnya? Dari mana berkatnya? Tanya Tuhan seperti itu, supaya dapat jawab. Ini berat. Kehidupan saat ini berat. Mana tambah tanggung jawab yang sampai tambah kita melupakan Tuhan, karena harus mengejar dan memenuhi semua. Itu ya Pak Jon ya. Artinya ini sekedar mengingat Israel adalah umat yang diberkati. Kita adalah umat pilihan Allah yang baik. Kita pun hidup dalam berkat. 1 tahun lebih dalam masa pandemi, kita masih bisa ketemu hari ini. Sehat. Karena sehat makanya kita bisa ketemu. Kalau tidak sehat tidak bisa ketemu. Nah, itu yang kita syukur. Waktu bersyukur adalah waktu kita memberi diri untuk membangun sahabat yang baik, membangun komunikasi yang baik, dan memberi waktu khusus kepada ketika waktu itu datang, dan seorang pun boleh mengganggu. Mari, jangan sampai Tuhan tanya berapa lama lagi. Cukup waktu yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berkomitmen untuk memberikan waktu yang khusus untuk hormat dan kemuliaan Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bukan kepala, lalu kita satu dalam ucapan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah Dikau melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan, terlebih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini tidak hanya sekedar mengejar kebutuhan, tapi lebih daripada itu bahwa kami harus memberi waktu khusus kepada Tuhan. Karena waktu itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tinggal bagaimana kami memanfaatkannya dan membaginya, baik untuk membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan, juga bagaimana membangun kebersamaan di tengah-tengah keluarga,
dan bagaimana mengistirahatkan tubuh dari pekerjaan, dari tanggung jawab yang dikerjakan selama 6 hari. Kami sadar bahwa Tuhan begitu baik, sehingga kami harus meresponnya dengan rasa syukur dan terima kasih lewat memberi waktu khusus kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kami juga boleh mengucap syukur bersama dengan keluarga Bapak John Billy. Pada tanggal 18 Oktober kemarin Tuhan boleh menganugerahkan anak kekasih dan keluarga ini. Anak kekasih sepanjang yang Tuhan boleh hadirkan dengan kehidupan keluarga Bapak John Billy, melengkapi syukur dan sukacita mereka lewat persekutuan pada saat itu. Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan merenungkan kebenaran firman. Berdoa secara khusus bagi Bapak kekasih sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, terutama dalam menjalankan tanggung jawab keluarga yang Tuhan percayakan. Demikian juga Tuhan Bapak berkati ibu dan anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan. Terlebih bagi ibu kekasih pasca melahirkan dan anak kekasih yang masih sangat belia ya Tuhan. Jaga pelihara, kesehatan Kau jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Ketiga kakak kekasih dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, dalam pergaulan dan dalam hari-hari hidup mereka, Bapak berkati juga. Biarlah mereka juga selalu menjadi sukacita dan berkat dengan kehidupan keluarga Bapak John Billy. Kehidupan keluarga besar Bapak John Billy yang mempertaruhkan pedang tangan. Pimpin, tuntun, sertai dan berkati. Dan biarlah sukacita selalu mereka nyatakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi jemaat yang boleh hadir mengambil bagian dalam persekutuan. Bapak tilik satu persatu, Bapak Ibu kekasih dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam suka maupun dalam pergumulan, dalam syukur maupun dalam kesesakan dan kesusahan dalam menjalani kehidupan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan selalu ada dan setia. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu hidup dalam penderitaan melebihi kekuatan dan kemampuan. Sebaliknya Tuhan selalu setia melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Demikian juga jemaat-Mu yang setia beribadah di rumah masing-masing. Berkati juga dari kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat, angkat setiap pergumulan, terima setiap syukur dan sukacita, sehingga nama Tuhan boleh tetap dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, berdoa bagi para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Hamba-Mu Pak Suwarto dan Pak Jarkoni, berkati juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam segala hal. Bapak pimpin sertai, jaga pelihara dan kuat kuasa waktu yang terus. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat IPB Shalom dan Pasar dalam berbagai pergumulan penyakit ataupun pergumulan kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga. Bapak pimpin, tuntun dan sertai. Mampukanlah agar kami dapat melewati setiap pergumulan kehidupan dengan terang kasih dan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Berdoa sebagai warga GPIB menyambung pelaksanaan persidangan Sinode yang ke-21 yang sedianya akan dimulai besok hari. Sertai dan berkati seluruh rangkaian kegiatan persidangan, berkati seluruh peserta sidang, berkati semua orang yang sudah Tuhan persiapkan memimpin gereja di 5 tahun ke depan. Hikmat beri kebijaksanaan. Biarlah persidangan boleh berlangsung dalam tenang kasih dan kehendak-Mu. Dan lewat persidangan nama Tuhan boleh terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami bertaruhkan ke dalam tangan.
Ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Kristus, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang sesuai. Ampunilah kami bersalah. Kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Yang doa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai dengan kedua, atau kantong persembahan selesai diedarkan. Aku suka membagi pada orang yang tak punya dan sisa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Ayat ketiga. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Aku Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bapak Ibu, mari saya jemput berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, sumber berkat, kepadamu kami persembahkan segala puji dan syukur. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Itu Jemaat nomor 369A bait yang pertama, ya Yesus ku berjanji, dan apa yang seterusnya. Ya Yesus ku
karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memberkati, memelihara kehidupan keluarga Bapak Yohanes Billy, maupun jemaat yang akan pulang, bahkan yang ada di rumah, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.